Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, sekali lagi shalom. Hari ini adalah hari yang berbahagia saudara, karena kalau kita ngikutin kalender umum, perayaan Natal itu di tanggal 25, artinya besok hari. Hari ini tanggal 24. Tapi kita sudah merayakan Natal kemarin di minggu lalu, dan luar biasa penuh sukacita di tempat ini. Siapa yang merasakan sukacita di tempat ini? Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini juga kita memulai ibadah kita. Saat ini juga kita penuh dengan sukacita. Amin. Karena kita harus bersyukur di sepanjang tahun yang kita jalani, sepanjang tahun 2023 ini, mungkin banyak sekali suka dan duka yang kita alami. Tapi kita mau terus percaya, kita mau ingat terus bahwa ada Tuhan yang selalu memelihara kita. Kasih Tuhan tidak terbatas buat kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami berbahagia Tuhan, sebab kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, sebab kami tahu Tuhan, di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, kami merasakan ketenangan Tuhan, kami merasakan keindahan. Dan kami juga bersyukur atas hari kelahiran-Mu, atas hari pengorbanan-Mu Tuhan. Kau rela datang ke bumi, ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih buat anugerah. Sungguh kasih-Mu tak terbatas bagi hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dengan hati yang bersyukur. Kita terus menyembah Dia Saudara, sebab kasih-Nya tak terbatas bagi kita. Kasih semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katanya semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
kasih Allah akan kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, saudara. Itulah bukti betapa tak terbatas kasih Tuhan atas hidup kita, saudara. Saya rindu kita mengangkat pujian ini sekali lagi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita rindu, saudara, ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur sebab lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Kasih-Mu sungguh besar, sungguh besar nyata dalam hidupku. Kami mau ingat kebaikan-Mu, kami mau ingat segala anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Yesus. Kami mau ingat terus kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Biar melalui
lagu, melalui pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Ingat kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya.
Ingat bilur-bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa sepanjang tahun ini Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami terus ada Tuhan. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan hari yang bahagia bagi hidup kami Tuhan. Sebab Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kasih senyum kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan engkau dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau belajar lagu ini Saudara. Lagu ini lagu baru. Kita banyak belajar lagu baru yang jarang saya bawakan. Tapi saya percaya bukan masalah lagu barunya, tapi kita mau belajar. Sebab lagu-lagu ini sangat memberkati buat kita Saudara. Haleluya, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau biarkan yang terindah, tak hanya yang baik saja. Katakan yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan ku salibku, ku kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Angkat pujian ini saudara. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau berikan jalan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan,
Sekali lagi dengan imanmu katakan saudara, akan kupikul salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sekali lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Masih mau terus memuji Tuhan saudara? Masih tetap semangat saudara? Senggol kanan kiri saudaranya, jangan jaim dong kalau mau memuji Tuhan. Haleluya. Datanglah dan bertahta Engkau Tuhan atas setiap tempat ini Tuhan, di tempat ini, di gereja ini. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, bangkitkan pagi terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Sonda, sekali lagi katakan dengan iman saudara. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sebab kami rindukan kuasa lawatan,
Bapak Saudara. Mulialah nama-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas gereja di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, Saudara. Kita juga diberikan kesempatan untuk menabur. Mari persiapkan persembahan kita, Saudara. Kita berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Buat hari bahagia, buat sukacita yang Kau berikan atas kami di tempat ini. Berikan kami Tuhan terus keunikian di dalam tempat ini. Biar gereja ini terus menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang menyenangkan hati Tuhan, gereja yang membawa dampak Tuhan bagi sekitar kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar juga kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau menguduskan dan menyucikan setiap persembahan kami. Biar persembahan ini Tuhan bermanfaat bagi tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap menabur. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sambil bangkit berdiri, Saudara. Kita katakan, terima kasih. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu.
Allah yang tetap baik bagi setiap kami. Dan kebaikan-Mu ya Bapa sudah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu lewat inkarnasi-Mu menjadi manusia Yesus. Dan itu salah satu bukti kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Dan juga kebaikan-kebaikan-Mu yang lain Bapa. Kami percaya kebaikan-kebaikan-Mu yang lain yang juga kami sudah terima setiap hari dalam kehidupan ini. Tapi seringkali kami mengabaikan, bahkan tidak melihat nilai kebaikan itu Bapa. Karena lebih banyak kami menilai kebaikan-Mu dari kepentingan natur daging kami yang berdosa ini. Padahal setiap hari kalau kami merenungkan kebaikan-Mu ya Bapa, sungguh nyata bagi setiap kami, di mana Engkau bangunkan kami setiap hari dan Engkau memberi napas kehidupan bagi kami. Dan dengan napas kehidupan itu jugalah yang seharusnya menjadi satu peringatan bagi setiap kami, perenungan bagi setiap kami, bahwa Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Ajar kami Bapa, untuk kami boleh memahami, mengerti akan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan jangan sampai kami menilai kebaikan-Mu itu dengan natur alamiah daging kami yang berdosa ini. Tetapi biarlah kami boleh menilai kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini Bapa, dari nilai-nilai rohani yang Kau berikan di dalam natur roh kami Bapa. Kami tahu Bapa, kebaikan-Mu tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai selama-lamanya kebaikan itu ada. Dan saat ini Bapa, kebaikan-Mu juga Kau berikan sehingga kami boleh memperingati akan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu. Di hari Natal ini Bapa, kami boleh kembali mengingat sejarah akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dan dari sejarah ini kami mau belajar Bapa, mau mengenal akan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kasih yang Kau nyatakan di hari Natal ini. Dan kami percaya, ketika kami membuka hati kami, ketika kami merespon kasih Natal ini dari natur roh kami percaya kami akan diberkati dengan kebenaran firman ini. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami. Jadikan firman yang Engkau sampaikan ini menjadi kebenaran-kebenaran dalam setiap hidup kami. Firman yang akan mengingatkan kami untuk kami melihat sejarah tentang Kristus. Kami percaya Bapa, tidak ada kejadian apapun tanpa sejarah Bapa. Sejarah ada sesuatu yang memang harus terjadi dan yang kami alami di kehidupan kami waktu-waktu yang lalu. Tapi dari sejarah itulah kami juga belajar Bapak, bagaimana kami hidup lebih berbijaksana ke depannya. Demikian juga kami belajar firman-Mu yang adalah sejarah juga Bapak, agar kami juga boleh mempelajari dan mengenal akan karya-karya-Mu dan kasih-Mu 2000 tahun yang lalu bagi setiap kami. Dan kami percaya kasih-Mu itu tetap berlaku selama-lamanya. Sebab firman-Mu berkata Bapak, bahwa hanya kasihlah yang nanti sampai ke dalam kerajaan surga. Dan kami hidup dalam kasih Allah kelak ketika kami ada di sana. Bapak, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini dengan urapan yang daripada Engkau. Jamah hati ini tidak mencuri kemuliaan nama-Mu. Dan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba yang berdosa itu, hamba yang tidak layak ini, dilayakkan oleh karena darah Yesus yang melayakkan hamba. Demikian juga layakkan buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dalam ibadah. Layakkan mereka semua Bapa oleh kuasa darah Yesus, sehingga mereka semua dilayakkan oleh darah Yesus, dan mereka boleh layak di hadapan Engkau. Bapa, berfirman-Lah bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati untuk firman ini, dan Roh Kudus tolong kami, biar Kau yang menuliskan firman ini di dalam loh hati kami masing-masing.
Sehingga setiap firman yang kami dengar akan tertulis dalam roh hati kami dan dimeteraikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk merenungkannya. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Terima kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar mengenai sejarah tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Kita penting mempelajari sejarah, saudara. Sebab kita tahu Alkitab juga adalah sejarah. Alkitab ini sejarah, saudara. Dan kalau kita lihat Perjanjian Lama, itu dibagi 4. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini kitab Taurat. Jadi Perjanjian Lama itu enggak seluruhnya kitab Taurat, saudara. Tapi cuma 5 kitab. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu kitab Taurat. Dan selanjutnya, di dalam Kejadian juga ada yang namanya kitab sejarah. Kitab sejarah itu dimulai dari mana? Dimulai dari kitab Yosua sampai ke kitab Esther. Itu kitab sejarah. Lalu selain kitab sejarah juga Perjanjian Lama juga bicara tentang kitab hikmat dan puisi. Itu ada di dalam kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Itu kitab hikmat dan puisi. Dan selanjutnya di dalam Perjanjian Lama ada yang disebut kitab para nabi, nabi besar dan nabi kecil. Itu dimulai dari kitab Yesaya sampai Maleaki. Itu kitab para nabi. Dibagi 4 Perjanjian Lama. Dan itu juga semua bicara sejarah, saudara. Kita bagaimana bisa mengenal tentang karya Allah dalam Perjanjian Lama kalau kita nggak punya Alkitab. Dan ini adalah sejarah. Dan juga kita tahu filosofi Indonesia juga kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Betul? Demikian juga saudara dan saya, kita tidak akan pernah boleh melupakan tentang Alkitab ini yang adalah sejarah. Nah, dalam Perjanjian Baru itu juga dibagi beberapa bagian. Tapi memang kalau secara keseluruhan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetap ini bicara kitab sejarah. Tapi yang adalah firman Tuhan. Nah, Perjanjian Baru itu dimulai dari 4 Injil yang disebut kitab Injil, ada 4. Lalu ada kitab yang disebut apostolik. Kitab apostolik itu kitab menceritakan tentang karya-karya rasul-rasul. Dan itu ada di dalam Kisah Rasul. Lalu dimulai dari Korintus sampai kitab Yudas. Itu bicara kitab para rasul. Ya, yang disebut apostolik. Dan selanjutnya kitab Wahyu disebut apokaliptik atau kitab pewahyuan. Kitab yang tersembunyi. Bicara kitab Wahyu, saudara, ada banyak sekali orang, ya menurut saya pribadi begitu lancang menafsirkan tentang kitab Wahyu, yang adalah bicara banyak simbol-simbol. Ini yang hati-hati kita harus mengerti dan memahami tentang karakteristik kitab Wahyu itu berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya ada di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Hanya kitab Wahyu yang agak sulit kita untuk memahami dan mentafsirkannya, karena itu kitab yang bicara apokaliptik atau kitab yang tersembunyi. Memang kitab Daniel, kitab Yesaya juga ada bicara tentang apokaliptik atau kitab yang tersembunyi ada. Itu pewahyuan tentang akhir zaman. Saya nggak bicara itu sudah, tapi saya menjelaskan bahwa Alkitab yang keseluruhan dan sejarah dibagi beberapa bagian yang harus kita memahami dan mengerti, dan masing-masing punya karakteristik dari setiap kitab-kitab ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita mau belajar tentang sejarah Kristus.
Saya tidak bicara kelahirannya, tapi sejarah Kristusnya. Dari sejak di mana Allah berbicara kepada Nabi Zakaria atau Imam Zakaria, gitu saudara. Dari sini kita akan belajar, kita mengerti. Kita bukan hanya tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak seperti itu. Tapi juga kita harus mengerti latar belakang Yesus tentang perjalanan ketika dia menjadi manusia, gitu saudara. Itu penting buat tentang kerohanian kita. Penting sekali, saudara. Contoh, kalau kita sendiri, saudara, yang kayak saya dikata 63 tahun yang lalu saya dilahirkan. Tahun 60 saya dilahirkan. Berarti saya juga secara pribadi harus tahu sejarah saya. Saya dilahirkan di mana? Siapa yang melahirkan saya? Saya harus tahu, saudara. Demikian juga dengan istri, anak saya, cucu saya, saudara-saudara harus tahu tentang sejarah saya. Nah, demikian juga saudara dan saya, kita harus tahu tentang sejarah Kristus ini seperti apa. Sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa tahu Yesus itu apa. Di TikTok saya pernah lihat perdebatan tentang Yesus Kristus antara Yesus dan Isa. Ya. Nah, saya nggak bahas itu, saudara ya. Kalau mau nanti kita bahas di PA penambahan Alkitab tentang Yesus dan Isa itu sama atau tidak. Nanti kita boleh bahas di PA ya. Minggu kedua bulan Januari kita mulai PA. Saudara, sebelum saya masuk firman, sebagai pembukaan saya mau menceritakan pengalaman pertemuan saya yang belum lama dengan Pak Wewe. Ya, beliau hadir di sini. Saya udah lupa dengan beliau, saudara. Betul, udah lupa. Tapi beliau yang telepon saya. Dia telepon saya, saudara. Karena sudah 2000, hampir 20 tahun. Ya, Pak Wewe, 20 tahun ya. 2004 kita pergi ya. 2004 kita pergi ke Yerusalem, ke Israel. Bareng Pak Wewe. Dan saya udah lupa tentang Pak Wewe ini, lupa. Beliau yang tiba-tiba telepon saya. Gitu. Kenapa beliau bisa telepon saya? Ini penting, saudara. Karena adanya perjalanan waktu tahun 2004. Dan ternyata memori beliau lebih kuat dari saya. Lebih kuat. Tapi setelah beliau memperkenalkan diri, baru mulai memori saya ingat tentang 2004 itu seperti apa. Oh iya, waktu itu beliau berangkat dengan mamanya, dengan mama mertuanya beliau berangkat. Seperti itu sudah. Dan dari situ saya bisa melihat, merenung, itu sejarah. Tahun 2004. Apakah Pak Wewe dan saya bisa menghilangkan sejarah itu? Tidak bisa. Itu terbawa sampai kita mati. Itu sejarah. Sehingga akhirnya Pak Wewe bisa kontak saya lagi dan akhirnya kita ketemu. Itu sejarah. Baik itu terpulang sejarah itu mungkin suka dan tidak suka, itu tetap sejarah. Bahkan beliau berkata kepada saya, Pak Denny, ingat nggak apa yang Bapak katakan di Yerusalem waktu tahun 2004? Saya lupa, tapi beliau ingat apa-apa saja yang saya katakan waktu ketemu, waktu kita jalan bareng. Dan saya ingin, oh iya, saya bicara ini, oh iya bicara. Berarti apa? Memorinya begitu luar biasa ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada sejarah. Nah demikian juga, saudara dan saya sudah familiar dengan yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Betul? Kalau ditanya siapa Yesus? Oh dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Betul dan gak salah. Tapi lebih spesifik lagi, bisa nggak kita menjelaskan kronologis ketika bagaimana perjalanan Yesus hadir di dunia ini? Itu yang penting, saudara. Karena yang namanya sejarah itu menceritakan keutuhan dari satu pribadi. Nah demikian juga kita mempelajari tentang keutuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, di mana kita tahu waktu itu Yesus hidup di dunia hanya 33 tahun setengah kurang lebih. Waktu yang sangat singkat.
Dan kita belajar saat ini, saudara. Nah, saya beri tema pada saat ini adalah afeksi kasih Allah di hari Natal. Afeksi itu saya sudah jelaskan waktu itu adalah emosi ya, atau perasaan kasih Allah di hari Natal. Bagaimana perasaan Allah di kasih Natal ini? Jadi yang pernah saya katakan waktu ibadah Natal minggu kemarin, saya katakan bahwa Allah pun digerakkan oleh afeksinya, oleh emosinya. Allah ini digerakkan oleh emosinya, oleh kasihnya, sehingga dia mau berinkarnasi menjadi manusia. Itu oleh karena kasihnya, emosinya yang menggerakkan dia mau datang ke dunia, mau mati di kayu salib karena emosinya, emosi yang kudus, emosi yang penuh kasih. Demikian juga kita harus menyadari, saudara, bahwa saudara dan saya, kita ini nggak bisa lepas dari emosi, baik itu emosi yang baik maupun emosi yang tidak baik. Ketika kita memuji Tuhan, itu pasti melibatkan perasaan kita, betul? Hanya robot yang bisa memuji Tuhan tanpa perasaan, karena dia tidak punya roh. Saudara dan saya punya roh, punya jiwa. Jadi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan mendengar firman, bahkan beraktivitas setiap hari 24 jam, kita nggak bisa lepas dari perasaan, dari emosi. Itu nggak bisa lepas. Baik itu yang baik maupun yang buruk, nggak bisa lepas dari emosi. Nah, demikian juga saat ini yang saya mau bawa kita semua belajar tentang emosi kasih Allah di hari Natal. Jadi perasaan Allah di hari Natal itu seperti apa? Ini saya mau gambarkan 2000 tahun yang lalu. Oke? Ya, bisa lanjut. Ini Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan ya. Teofilos yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara, Lukas ini bukan orang Yahudi. Lukas ini diperkirakan dia ada orang Yunani dan seorang dokter. Dokter ahli bedah. Itu Lukas. Dia orang Yunani, saudara. Tapi oleh karena imannya kepada Kristus, akhirnya Kristus memilih Lukas menjadi salah satu apostolat atau yang diutus. Dan Lukas ini punya hubungan erat dengan yang namanya Teofilos. Dan kita tahu juga Lukas di dalam kitab Perjanjian Baru menulis 2 kitab. Kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Itu Lukas yang menulis. Dan 2 kitab yang Lukas tulis ini ditujukan kepada sahabatnya Teofilos. Teofilos itu dalam bahasa asli disebut sahabat Allah. Berarti Teofilos ini adalah seorang yang intim dengan Allah, yang kenal dengan Allah, yang beribadah dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kemungkinan juga Teofilos di sini adalah orang Yunani. Kemungkinan sudah. Dan Teofilos ini adalah salah satu pejabat dari kerajaan Roma yang bertobat, yang percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Teofilos ini adalah salah satu juga penyumbang dana pembuatan kitab Injil, yang memberikan sponsor untuk tentang cerita Yesus itu dibukukan. Salah satunya adalah Lukas ini. Dan Lukas punya tanggung jawab. Lukas diminta oleh Teofilos untuk menjelaskan siapa sih Yesus itu yang heboh pada 2000 tahun yang lalu. Dan kita tahu kitab Lukas ini ditulis kurang lebih tahun 58 Masehi. Tahun 58 Masehi. Dan kita tahu Raja Nero berkuasa tahun 54 Masehi. Nah, jadi Lukas ini diperintahkan oleh Teofilos untuk mempelajari, menulis tentang kisah Yesus yang fenomena saat itu, yang viral saat itu. Sehingga kita di dalam ayat 3 dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kitab Injil ada 4 dan kitab Lukas adalah kitab yang paling lengkap dari Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Dan kitab Injil Matius dan Markus
di mana Lukas sendiri dari tulisannya ini dia juga mengadopsi dari kitab Markus dan kitab Matius, tapi ditambah dengan data-data yang lain sehingga kitab Lukas, Injil Lukas adalah kitab yang paling lengkap dari Matius dan Markus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua Lukas katakan gini kepada Theophilus, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas ini menulis Injil ini berdasarkan saksi-saksi mata yang tentu dari sini. Yang pertama adalah Matius dan Markus, yang adalah rasul-rasul Yesus. Dan kita tahu Injil Markus juga ditulis bukan oleh Markus yang tulis, tapi berdasarkan cerita daripada Rasul Petrus. Jadi Injil Markus juga disebut Injil Petrus, saudara, karena dapat bahan dari Petrus, gitu saudara. Nah, tapi antara Injil Lukas dan Injil Matius ini ada perbedaan. Karena Injil Lukas ini tidak mengisahkan tentang orang Majus. Nggak ada di dalam kitab Injil Lukas. Tidak ada cerita tentang orang Majus. Dan di dalam Injil Matius juga tidak ada tentang gembala. Nah, saudara, kalau Matius itu menulis Injil, dia itu orangnya yang selalu menulis berdasarkan data-data yang dia alami sendiri sebagai saksi mata. Kalau Lukas tidak seperti itu, karena Lukas waktu itu bukan rasul, tapi dia cari tahu kepada orang-orang yang tepat, sehingga dikatakan adalah saksi mata dari pelayan firman. Jadi Lukas menulis Injil ini bukan sembarangan asal ngarang, tidak, tapi berdasarkan informasi yang bisa diperlukan tentang Yesus Kristus itu siapa. Begitu saudara ya. Nah, kita lanjut saudara. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 kita nggak bacakan saudara ya, karena waktunya ya. Jadi di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25, di mana mengisahkan Imam Zakaria mendapat pernyataan dari Allah bahwa istrinya akan melahirkan seorang nabi yang disebut Yohanes, atau dalam arti bahasa aslinya Yohanes itu anugerah dari Allah, yaitu Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis. Lalu ayat 6 dan 7, keduanya adalah orang benar di hadapan Allah, maksudnya Zakaria dan istrinya yaitu Elisabet. Orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya apa? Di dalam ayat 6 ini dari Lukas pasal 1, Lukas mau menjelaskan bahwa Zakaria dan Elisabet ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang takut akan Allah. Zakaria dan Elisabet ini orang-orang yang setia kepada Allah, walaupun dia tidak dikaruniai seorang anak, karena si Elisabet ini mandul, saudara, sehingga disebut juga si mandul, saudara. Dan saat itu Imam Zakaria ketika dia mendapat pernyataan ini di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 21 ini, ayat 25 ini, di mana saat itu Imam Zakaria mendapat undian untuk masuk menjadi imam membakar korban ukupan. Masuk ke ruang suci, bukan ruang maha suci, ruang suci, membawa ukupan untuk mempersembahkan kepada Allah. Begitu. Itu tugas daripada si Zakaria ini, Imam Zakaria. Dan ketika dia masuk ke ruang suci, di situ tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang menemui Imam Zakaria. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi Elisabet ini mandul, saudara. Tapi pada saat Imam Zakaria masuk ya ke dalam ruang suci untuk mempersembahkan korban ukupan, di situ akhirnya Zakaria ini bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mendatangi si Zakaria. Ayat yang ke-15 begini, saudara. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan roh mulai dari rahim ibunya. Jadi begini, saudara. Kemandulan Elisabet untuk menyatakan kemuliaan Allah. Elisabet mengandung sejak dalam kandungan Yohanes penuh dengan roh. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika si Zakaria mendapat pernyataan dari Allah bahwa istrinya yang mandul ini dan yang sudah mati haid, saudara. Sebagaimana juga kalau kita lihat tentang sejarah daripada Sarah, istrinya daripada Abraham.
Di mana Sarah juga ketika usia 75-an baru dia hamil, saudara. Begitu. Nah, ketika usia 90 ya Sarah itu hamil. Nah, demikian juga dengan Elizabeth di masa tuanya yang mandul ini yang sudah tidak haid lagi. Tuh, dia dapat penyataan bahwa dia akan mengandung. Tapi si Zakaria, Imam Zakaria tidak percaya. Enggak mungkin Tuhan, istri saya hamil, sudah mandul, mati haid, udah enggak mungkin. Kan begitu, saudara. Jadi ketidakpercayaannya karena kemandulan istrinya, ya. Nah, lalu ayat 20 firman Tuhan katakan gini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku akan nyata kebenaran dan pada waktunya. Nah, Zakaria menjadi bisu karena tidak percaya. Ayat 18 dikatakan, lalu Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Maksudnya istrinya sudah mati haid, mandul dan mati haid, udah nggak mungkin lagi hamil. Padahal itu pernyataan dari seorang malaikat yang diutus Allah kepada Elizabeth. Zakaria tidak percaya akan pernyataan Allah ini. Zakaria ini nggak percaya, nggak mungkin. Karena apa? Karena Zakaria tetap adalah dia memakai pengetahuan logikanya. Nggak mungkin. Saudara, kita tahu Alkitab itu firman Tuhan. Dan kita tahu ada banyak mujizat dinyatakan di dalam Alkitab. Kita banyak mengenal tentang Allah itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mujizat Allah itu ketika Allah berintervensi, tidak ada satu kuasa apapun yang di dunia ini bisa menghalangi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi seringkali ketika kita punya pergumulan, punya masalah dalam kehidupan kita, kita mengukurnya dengan pengetahuan manusiawi kita. Kayaknya nggak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita pun seperti Imam Zakaria, seringkali kita terjebak dengan pengetahuan logika kita. Kenapa kita sering terjebak dengan pengetahuan logika kita? Karena kita melihat secara kasat mata, segala sesuatunya ini yang terjadi seperti ini loh. Nggak mungkin bisa akan terjadi sesuatu hal yang di luar nalar. Nggak mungkin. Tapi faktanya sudah. Apa yang terjadi? Elizabeth mengandung. Sehingga dikatakan ayat 15 dikatakan, sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan roh mulai dari rahim ibunya. Jadi saudara, Yohanes yang dikandung oleh Elizabeth adalah seorang nabi terakhir, ya, nabi terakhir dari perjanjian lama. Sejak kitab Maleaki itu Allah tidak lagi mengutus nabi-nabinya selama 400 tahun. Allah tidak berfirman. Dan akhirnya setelah 400 tahun selesai, baru Allah mengutus seorang nabi yang dikandung dari rahim Elizabeth yang namanya Yohanes. Dan hanya Yohaneslah sebagai seorang manusia yang ketika dikandung sudah penuh dengan Roh Kudus. Nabi-nabi ini nggak ada, saudara. Elia, Yesaya, Yeremia, ya, semua dikandung bukan karena Roh Kudus, nggak ada Roh Kudusnya gitu, belum penuh Roh gitu. Tapi Yohanes yang juga nabi dan rasul, ada yang disebut Yohanes Pembaptis, ketika dikandung pun sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Ini fenomena yang nggak terjadi. Saudara dan saya penuh dengan Roh ketika saudara dan saya sudah percaya Yesus, ketika saudara saya dilahirbarukan. Saya pernah bahas juga dalam Matius pasal 3:11 bahwa kita ini akan dibaptis Roh. Nah, pengertian baptis ini kelahiran baru. Artinya ketika saudara saya sudah dilahirbarukan, otomatis saat itu saudara saya penuh dengan Roh. Dan saat ini kita penuh dengan Roh. Nah, itu masalah percaya tidaknya kembali kepada saudara. Tapi saudara, kalau yang betul-betul kita sudah terima baptisan Roh atau yang sudah dilahirbarukan, kita pasti akan menyadari ada getaran di dalam roh kita, bahwa betul ada Roh Allah di dalam kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini. Jadi Zakaria itu nggak percaya. Dia katakan nggak mungkin, istri saya udah tua, udah mati haid, udah gitu waktu masih muda juga mandul, nggak mungkin. Tapi akhirnya apa? Allah lewat malaikatnya menghukum Zakaria.
Sehingga Zakaria ketika keluar dari ruang suci dari bait Allah, dia langsung dibuat bisu dan dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau kita baca terus tentang dari Lukas pasal 1 ini ayat 5 sampai 20, bagaimana orang-orang di sekitar orang-orang Israel saat itu menunggu di luar bait Allah kaget, kenapa si Zakaria ini jadi bisu. Zakaria nggak bisa ngomong, saudara. Betul-betul dibuat bisu karena ketidakpercayaan. Saudara, kadang-kadang akibat ketidakpercayaan kita, akibat keraguan kita, seringkali juga Allah membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, disitulah Allah memproses kita supaya kita lebih berserah kepada Tuhan. Pasti di antara saudara dan saya kita pernah mengalami hal ini, saudara. Ketika ada keraguan akan janji Tuhan, ketika kita meragukan akan janji Tuhan dalam hidup kita, kita pasti pernah mengalami yang namanya akhirnya ujung-ujungnya, Tuhan, saya menyerah, saya nggak kuat. Tuhan, akhirnya apa? Kembali datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Ujungnya kembali ke Tuhan. Kenapa bisa kembali kepada Tuhan? Sebab saudara dan saya sebagai Kristen sejati, ada roh Allah di dalam diri kita, dan roh Allah kembali memulihkan kita. Allah nggak tinggal diam. Pada saat saudara mengalami tekanan yang memaksakan, sepertinya segala sesuatu tidak mungkin, sehingga akhirnya timbul sungut-sungut di dalam diri kita, timbul kekecewaan dalam diri kita, Allah nggak tinggal diam. Satu saat tetap Allah membawa kita kembali datang ke bawah kakinya. Itu pasti. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Lanjut ya, kita lanjut. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini menceritakan tentang Maria bertemu dengan malaikat Gabriel. Sama, Zakaria juga bertemu dengan malaikat Gabriel, di mana Allah mengutus Gabriel untuk bertemu dengan Zakaria bahwa istrinya Elizabeth yang mengandung yang mandul dan mati haid ini akan mengandung Yohanes atau Nabi Yohanes Pembaptis, seperti itu. Dan akhirnya kita tahu Zakaria ragu, tapi akhirnya Tuhan pulihkan. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, bagaimana menceritakan tentang Maria didatangi oleh utusan Allah, yaitu malaikat Gabriel, malaikat yang sama yang datang ke Zakaria. Ayat 30-31 dikatakan demikian, saudara. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu dalam bahasa asli disebut Allah penyelamat atau Allah juru selamat. Itu arti nama Yesus. Lalu Gabriel memberikan peneguhan kepada Maria. Di dalam ayat 36 dan 37 firman Tuhan katakan demikian. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Gereja Katolik itu mengatakan bahwa Maria itu ibu Yesus. Salah? Tidak. Memang ada dikatakan bahwa nanti kita akan bahas selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Elizabeth berkata bahwa Maria, engkau mengandung ibu Tuhanku. Itu ada, betul. Tapi hanya di situ saja, saudara. Tapi di ayat-ayat selanjutnya tidak lagi seperti itu. Setelah Yesus dewasa di usia yang ke-30, Yesus tidak lagi memanggil ibu kepada Maria, tapi dia selalu mengatakan hai perempuan. Tidak lagi ibu. Tapi kalau kita tahu Katolik mengajarkan hal-hal yang sampai sekarang pun dikatakan bahwa Maria adalah ibunya Tuhan, ibunya Allah. Theotokos artinya ibunya Allah. Nah, ini konsep yang kita nggak bisa terima. Tapi itu oke lah, itu doktrin daripada Katolik, saudara. Dan itu dikukuhkan pada konsili di Efesus tahun 400, kalau nggak salah tahun 426 Masehi. Itu dikukuhkan tentang bahwa Maria adalah ibunya Yesus, ibunya Tuhan, ibunya Allah. Itu dikukuhkan, saudara. Tapi kita tidak percaya itu.
Sebab Maria hanya mendapat kasih karunia Allah. Dikatakan apa? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Jadi kasih karunia ini diberikan oleh Allah kepada Maria. Bukan karena Maria ini orang suci, orang benar, tidak. Di hadapan Tuhan tetap Maria adalah seorang yang berdosa. Sebab tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tanpa benih dosa. Semua manusia di muka bumi ini dilahirkan sudah membawa benih dosa. Dosa keturunan yang diwarisi oleh Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Jadi saudara dan saya semua termasuk Maria juga mewarisi dosa. Dosa keturunan, dosa asal, dosa original. Nah, dari dosa asal inilah saudara dan saya bisa berbuat dosa lainnya. Dosa yang tidak disengaja maupun dosa perbuatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan setiap hari saudara dan saya pun selalu jatuh dalam dosa. Sengaja atau tidak sengaja itu fakta, saudara. Bukan hidup dalam dosa. Kalau Kristen palsu itu pasti hidup dalam dosa. Tapi Kristen sejati pasti hidupnya bisa jatuh dalam dosa. Bahkan saudara dan saya kalau kita mau jujur dan mau terbuka di hadapan Allah dan sama, kita selalu jatuh dalam dosa. Setiap hari, enggak mungkin enggak. Baik itu dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi syukur kepada Allah. Pengampunan itu selalu diberikan. Kematian Yesus Kristus di dunia di atas kayu salib itu mengampuni dosa saudara yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi yang akan datang sebelum saudara dan saya jatuh dalam dosanya, Tuhan sudah ampuni. Hebat nggak? Hebat, ini anugerah. Tapi untuk menerima anugerah itu, saudara dan saya harus bertobat. Ada pengakuan, nggak mungkin enggak. Yang waktu itu saya katakan bahwa orang yang sudah dilahir barukan atau dibaptis roh, nggak mungkin enggak ketika dia jatuh dalam dosa dia pasti bertobat. Enggak mungkin enggak, dia pasti bertobat. Kalau dia kayaknya kok saya nggak salah, kayaknya nggak ada rasa untuk bertobat. Pertanyaan, jangan-jangan sudah Kristen palsu, gitu saudara. Jadi orang Kristen sejati atau sudah dilahir barukan pasti ketika jatuh dalam dosa kita bertobat. Dan kita bertobat itu bukan setiap minggu, setiap hari. Setiap hari kita pasti bertobat. Karena ada roh Allah yang selalu mengingatkan kita. Jadi Maria ini hanya mendapat kasih karunia Allah. Dikatakan engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan apa namanya dia, Yesus atau Allah Pencipta. Dan lewat ini Maria juga bertanya, mana mungkin aku bisa hamil? Aku belum menikah, aku baru bertunangan dengan Yusuf. Jadi Maria ini juga bilang kepada malaikat Gabriel, nggak mungkin aku bisa hamil. Aku baru bertunangan, berarti belum nikah gitu saudara. Masa di luar nikah kan nggak boleh kan gitu ya. Akhirnya si Maria nggak mungkin gitu kan. Nah, lalu malaikat Tuhan katakan apa? Di ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu malaikat Tuhan ini memberikan peneguhan kepada Maria. Dia katakan kepada Maria bahwa nanti kamu akan ketemu Elizabeth, dan Elizabeth sesungguhnya sudah mengandung 6 bulan. Jadi ketika Maria mendapat pernyataan bahwa dia akan mengandung Mesias lewat Roh Kudus, di mana Maria mulai mengandung dan saat itu Elizabeth mengandung usianya udah 6 bulan. Jadi usia Yesus dan Yohanes Pembaptis itu terpaut 6 bulan, setengah tahun. Ya, usia Yohanes Pembaptis dan usia Yesus. Begitu saudara. Ya, dilanjut. Maria memiliki hati hamba, inilah yang menyebabkan Allah memilih Maria. Jadi dikatakan tadi Maria, kamu mendapat kasih karunia Allah. Mendapat kasih karunia Allah. Saudara dan saya pun mendapat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Buktinya apa? Saudara dan saya dilahir barukan. Bisa percaya Yesus. Saya pernah singgung sudah. Baptisan roh itu bicara kelahiran baru. Dan kelahiran baru bukan hanya berkat anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua atau berkat yang kedua daripada Allah di dalam Yesus lewat Roh Kudus. Itu anugerah yang kedua apa? Saudara dan saya menerima konversi, artinya menerima iman dan pertobatan. Jadi ketika kita dilahir barukan, otomatis kita juga terima iman.
Diberikan hati yang percaya. Dan setelah kita diberikan hati yang percaya, lalu kita diberikan hati yang bertobat. Jadi saudara, ada 3 anugerah di sini. Dilahirbarukan, diberikan iman, dan diberikan hati yang bertobat. Jadi pertobatan itu anugerah. Kita bisa bertobat itu anugerah. Ini anugerah dari Allah, saudara, dan saya bisa minta ampun kepada Tuhan itu anugerah. Bukan inisiatif kita, sebab kalau kita mau jujur, natur daging kita nggak akan pernah mau bertobat. Sebab natur daging kita selalu membawa kita kepada kebinasaan. Itu pasti. Jadi, bertobat juga anugerah. Begitu, saudara. Nah, kalau Maria beda. Maria dikatakan, Maria kan memiliki hati hamba sehingga menyebabkan namanya Maria. Artinya apa? Di dalam ayat 38 firman Tuhan katakan gini, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Atau sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Jadi saudara, Maria dipilih oleh Allah menjadi sebagai penyambung atau sebagai alat untuk melahirkan Mesias, karena Maria punya hati hamba. Saudara, betapa pentingnya kalau kita punya hati hamba juga. Dan seharusnya saudara dan saya, kita memang adalah hamba-hambanya Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini bukan hanya bicara mengenai pendeta, gembala, atau WL, singer, pemusik, diaken, diakonis. Tidak seperti itu. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu punya hati hamba. Dulos, hamba. Nah, kenapa kita punya hati hamba? Sebab natur roh kita itu tetap membawa natur daging kita, supaya terus natur daging kita ini ditundukkan kepada kehendak Allah. Itu yang namanya hati hamba. Ketika saudara dan saya punya penundukan diri kepada Allah, ketika saudara dan saya mentaati firman Allah, itu bicara hati hamba. Karena natur daging kita, sekali lagi saya katakan, natur daging kita ini mau menolak untuk menjadi pelaku firman. Natur daging kita ini tidak mau menjadi pelaku firman. Natur daging kita ini sifatnya selalu memberontak kepada kehendak Allah. Tapi ketika saudara dan saya, Tuhan, aku mau taat, aku mau menjadi pelaku firman, artinya apa? Kita diberikan hati hamba. Hanya hati hamba yang bisa melakukan kehendak Allah. Tanpa hati hamba kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Hati hamba dalam hal definisinya seperti apa sih saudara? Definisi daripada hati hamba adalah kita menyadari bahwa kita harus menolak sebuah keinginan-keinginan daging kita. Itu salah satu bentuk hati hamba. Makanya Yesus katakan apa? Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Itu hati hamba. Sebab kalau saudara dan saya tidak menyangkal diri saudara, memikul salib saudara, saudara nggak akan bisa jadi hati hamba. Apa sih yang namanya tentang menyangkal diri? Menyangkal diri di sini artinya menolak segala bentuk intervensi keinginan-keinginan daging yang berdosa. Itu menyangkal diri. Artinya tidak mengikuti keinginan daging kita. Kalau kita tersinggung, maunya marah. Kalau sakit hati, maunya marah membalas. Betul? Betul nggak? Itu daging. Itu dosa. Maka dari itu firman Tuhan katakan, sangkal dirimu, artinya apa? Jangan ikuti keinginan dagingmu. Kalau engkau tersinggung, engkau dikecewakan, engkau nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati. Itu hati Allah. Sangkal diri. Pikul salib. Salibmu di sini itu punya 2 pengertian. Pertama, kita memikul salib kita artinya apa? Kita mematikan semua keinginan daging kita di dalam salib kita. Memakukan keinginan daging kita. Sebagaimana Yesus mati di kayu salib dipakukan. Sebagai manusia dia tidak bisa berontak dari kayu salib. Sebab kedua tangannya dipakukan, kedua kakinya dipakukan. Jadi dia sudah terikat di kayu salib. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus menyalibkan keinginan daging kita di atas kayu salib kita. Dan selanjutnya pemahaman pikul salib juga. Bicara mengenai salib Kristus. Artinya apa? Kita dimampukan pikul salib karena juga ada salib Kristus di dalam diri saudara dan saya. Dan 2000 tahun yang dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan dia menang. Saudara pun pasti menang. Dengan kedagingan kita. Oke? Itu hati hamba. Ya. Jadi Maria katakan apa?
sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi Maria sadar, walaupun keinginan daging menolak, Tuhan gak mungkin aku gak mau hamil, sebab aku belum nikah. Gimana kata orang? Gimana kata tetanggaku? Malu dong. Belum nikah udah hamil. Artinya hamil di luar nikah. Kan ini aib yang sangat memalukan. Tapi Maria katakan apa? Aku ini hamba. Jadilah menurut kehendakmu. Saudara, menyalibkan kedagingan kadang-kadang membuat status kita mungkin direndahkan orang. Mungkin kita dianggap pengecut, dianggap banci, dianggap mungkin nggak dianggap lah, nggak dilihat sebelah mata. Bukankah seringkali kita sebagai manusia ingin menonjolkan kekayaan kita, ingin menonjolkan kehebatan kita, ingin menonjolkan saya punya ini dan punya itu, dan saya lakukan ini dan itu. Itu kesombongan. Hati hamba tidak lakukan itu. Walaupun dia diberkati Tuhan, walaupun dia punya ini dan itu, tapi dia tetap rendah hati, itu hati hamba. Saudara, bangga boleh. Bangga karena aku percaya Yesus. Bukan bangga karena aku kaya. Bukan bangga aku karena punya ini dan punya itu. Itu kesombongan di mata Tuhan. Itu salah satu 7 dosa maut yang Alkitab katakan. Kalau bangga diberkati, oh boleh. Aku diberkati Tuhan, boleh. Tapi kebanggaan itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk menunjukkan siapa saya. Hati hamba selalu menyalibkan keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke? Lukas 1 ayat 39 sampai 36 firman Tuhan katakan Maria bertemu Elizabeth saudara sepupunya. Jadi Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56 ini menceritakan bagaimana Maria bertemu Elizabeth dengan saudara sepupunya. Lanjut. Lukas 1 ayat 57 56 dikatakan kelahiran Yohanes ini membuat Zakaria menerima mujizat disembuhkan dari bisunya. Jadi ayat 64 dikatakan demikian. Dan seketika itu juga terbukalah mulut daripada Zakaria dan terlepas lidahnya lalu dia berkata-kata memuji Allah. Dan ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan dan saat itulah Allah membuka keluh daripada lidah daripada Zakaria. Dan saat Yohanes Pembaptis dilahirkan lewat rahim daripada Elizabeth, saat itu juga Zakaria bisa bicara. Ini mujizat dinyatakan. Jadi saudara dan saya, setiap janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya, itu pasti terjadi. Percayalah. Hanya kita menunggu waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan waktunya, bukan dengan waktu yang kita. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Zakaria menerima janji daripada malaikat Gabriel bahwa engkau nanti akan bisa bicara setelah Yohanes Pembaptis lahir. Setelah Elizabeth melahirkan, disitulah engkau bisa bicara. Ini janji Tuhan terhadap Zakaria. Dan akhirnya betul. Ketika Elizabeth melahirkan, langsung Zakaria bisa berbicara. Ini janji. Saudara dan saya, setiap hari kita tahu kita hidup dalam janji Allah, betul? Dan kita selalu mengharapkan janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan tentu janji Allah yang kita harapkan masing-masing sesuai dengan pergumulan kita beda-beda, nggak sama. Tapi percayalah, satu saat waktunya Tuhan, saudara dan saya akan menerima janji Allah, akan mengalami janji Allah. Dan disitulah kita bisa memuji Tuhan. Tapi sementara kita menunggu janji Allah, Dia menganugerahkan iman. Nah, iman itulah salah satu bentuk tanggung jawab saudara dan saya, tanggung jawab kerohanian kita, bahwa kita percaya satu saat janji Allah terjadi dalam hidup saya. Janji Allah itu seperti apa? Ya ketika saudara dan saya bergumul dengan masalah kita, dengan punya problem kita, pergumulan kita berdoa dan kita percaya. Kenapa? Kita berdoa karena kita berdoa dengan iman dan kita percaya pasti Tuhan dengar doa kita. Nah, tinggal kita tunggu waktunya Allah. Dengan iman kita percaya ada waktunya Allah akan terjadi dan kita pasti menerima janji Allah. Kita akan mengalami janji Allah sehingga kita bisa memuliakan Allah sebagaimana Zakaria. Lalu Lukas 1 ayat 67 sampai 80 bicara tentang bagaimana Zakaria memuliakan Allah. Dalam ayat 76 dan 77 dikatakan demikian. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Jadi Yohanes Pembaptis ini Nabi terakhir dalam perjanjian baru. Dan setelah itu nggak ada Nabi lagi sampai hari ini, sampai Tuhan datang yang kali kedua.
tidak ada nabi lagi. Nah, kalau ada gereja yang mengadakan, oh ada nabi ini, rasul ini, itu ngawur, saudara. Nggak ada. Yang ada saat ini di dalam perjanjian baru, zaman anugerah ini, hanya 3 jabatan yang Allah berikan kepada gereja. Yang pertama gembala, yang kedua penginjil, yang ketiga adalah guru pengajar. Jadi nabi dan rasul udah nggak ada jabatan itu, saudara. Kalau masih ada yang dikatakan, oh si anu nabi Allah, si anu rasul Allah, itu ngawur. Itu salah. Tapi kalau karunia ada, oh dia punya karunia nabi, dia punya karunia rasul, itu betul ada karunia. Tapi jabatan udah nggak ada. Jadi jabatan nabi yang terakhir disandang oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis selain nabi, dia juga rasul, sudah rasul pertama. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi di dalam kelahiran Zakaria ketika memulakan dia katakan apa? Dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Jadi Yohanes Pembaptis ini sebagai nabi yang membuka jalan buat datangnya Yesus Kristus ke dunia ini. Dia membuka jalan. Dan lewat dia juga lah dia mengabarkan tentang berita pertobatan. Sehingga di dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan apa? Aku membaptis engkau dengan baptis pertobatan. Cuma itu. Tapi nanti yang datang daripadaku, aku membuka tali kasut pun aku tidak layak. Dia yang akan membaptis kamu dengan baptisan roh dan baptisan api. Dan itu saya jelaskan di dalam Natal kita tanggal 24 kemarin. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Yohanes hanya pembuka jalan. Nah, saudara, Zakaria bisa memulakan anak. Karena ternyata betul janji Allah bahwa setelah Yohanes Pembaptis lahir, kau akan bisa bicara, dan buktinya terjadi. Dan akhirnya apa kita tahu? Zakaria memuliakan Allah. Bersyukur, saudara. Kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan ke setiap saat. Sebab ucapan syukur adalah bukti saudara saya mempercayai bahwa Allah hidup di dalam kehidupan saudara. Ucapan syukur salah satu bukti bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Oke, lanjut. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ini kelahiran Yesus Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga dan memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, di sini dikatakan para gembala pertama yang menerima kabar baik dari Allah selain orang Majus. Dan para gembala langsung datang meninggalkan domba-dombanya menyembah Yesus Kristus. Setelah itu mereka memberitakan kabar sukacita ke setiap orang yang mereka jumpai. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, gembala orang pertama yang menerima kabar baik kelahiran Yesus Kristus. Kenapa bukan kepada para imam? Kenapa bukan kepada ahli Taurat? Kenapa bukan kepada orang Farisi, kelompok Saduki? Kenapa? Sedangkan kita tahu para imam di dalam bait Allah maupun imam besar saat itu, lalu juga para orang-orang Farisi, kelompok daripada orang Saduki, mereka menantikan tentang Mesias ini kapan datang. Mereka yang selalu menanti juru selamat itu datang. Tapi kenapa kok Allah datang lewat malaikatnya hanya menjumpai gembala? Bukan ke para imam, bukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menunggu kelahiran Yesus, tapi datang kepada gembala. Ini simbol daripada di mana Yesus lahir betul-betul hanya untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Itu Tuhan katakan demikian. Dan Yesus tahu kelahirannya ke dunia ini karena memang dia untuk menyelamatkan orang yang terikat dengan dosa. Kita tahu para ahli Taurat, para imam, orang Farisi, orang Saduki, orang Selot saat itu, mereka selalu merasa benar di hadapan Allah. Mereka selalu menempatkan diri bahwa mereka ini orang suci di hadapan Allah. Dan mereka mengatakan mereka ini nggak pernah salah berbuat apapun juga.
Jadi selalu memposisikan diri sebagai orang benar, orang benar, orang benar. Jadi berarti kalau memposisikan sebagai orang benar, dia bukan orang berdosa. Tapi Allah tidak berkenan. Allah menyuruh malaikatnya Gabriel datang ke gembala. Saudara, status gembala saat itulah status yang paling rendah. Status yang tidak dihargai oleh orang Israel. Status yang cuma dilihat sebelah mata, bahkan mungkin enggak sebelah mata. Orang yang kerasnya paling rendah itu gembala. Orang yang susah itu gembala. Dan dia menggembalakan domba-domba juga bukan miliknya. Dia cuma bayaran upah. Orang yang nggak mampu, orang yang sederhana, orang yang nggak neko-neko, yang nggak nuntut A, B, C, D, enggak. Tapi justru Allah datang ke situ. Berita kabar baik diberikan kepada gembala dulu, bukan kepada ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, para imam yang selalu merasa dirinya paling benar. Saudara, seringkali kita merasa paling benar. Pengertian paling benar ini harus dipahami dulu dengan benar. Kenapa merasa posisi paling benar lalu kita pahami secara benar? Kalau kita bisa yakini apa yang kita katakan itu benar dan kita bisa bertanggungjawabkan sesuai konteks firman, itu tidak salah. Tapi kalau kita meyakini bahwa saya benar tapi tidak didasari dengan kebenaran firman yang benar, itu yang namanya kesombongan. Dan itulah yang dilakukan oleh para imam, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Mereka katakan bahwa kami orang benar, mereka adalah orang berdosa, mereka yang tidak layak, gembala-gembala ini adalah sampah. Tapi justru Allah datang memberikan kabar baik kepada orang yang sederhana, yang rendah hati, yang sadar saya nggak punya apa-apa. Saudara, kita diperlukan juga dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus selalu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, tolong aku. Kita harus selalu rendah hati. Kita harus punya hati hamba. Nggak begitu. Saudara dan saya di tempat ini, saya sebagai gembala, saudara sebagai pelayan Tuhan, jemaat di tempat ini, mari kita punya hati hamba. Sebagaimana juga gembala yang punya hati yang sangat sederhana sekali. Dia apa adanya. Tapi kita tahu ketika mereka mendengar kabar baik ini, mereka langsung tinggalin tuh domba-dombanya, saudara. Dia nggak masukin kandang dulu. Mereka langsung tinggalkan domba-dombanya. Mereka langsung menuju Bethlehem, menemui Yesus di atas di pembaringan palungan, dan mereka menyembah. Setelah itu lalu apa yang mereka lakukan? Mereka nggak langsung cari dombanya lagi. Mereka langsung masuk ke kota Yerusalem, ke Bethlehem, menceritakan tentang Mesias telah datang, Yesus telah datang. Dan dari situlah orang bisa mendengar kabar baik. Tapi kepada ahli Taurat, imam para imam dan orang ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, kenapa enggak? Mereka sebetulnya sudah dengar. Ketika orang Majus, kalau kita baca dalam Matius pasal 2, bagaimana orang Majus mengatakan di sini telah lahir seorang raja. Lalu Raja Herodes memanggil para imam ahli Taurat, orang Farisi. Lalu mereka katakan betul, nanti di Bethlehem akan lahir seorang raja, Mesias. Mereka sudah dengar, tapi mereka nggak mau datang. Karena mereka punya syarat. Mesias itu seperti ini, seperti ini. Nah, demikian juga saudara dan saya. Seorang yang sudah dilahirbarukan, ikut Yesus, tidak pakai syarat. Oh, syarat harus begini. Tidak. Tuhan tidak menjadi sebagaimana mana. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita belajar tentang sejarah kelahiran Yesus. Dan saya berharap saudara baca di rumah. Dari Lukas pasal 1 sampai pasal 2 selesaikan. Baca semua saudara. Karena saya nggak bisa jelaskan secara spesifik semua. Saya ngeloncat-loncat karena waktunya saudara. Tapi saya berharap Lukas pasal 1 dan pasal 2 saudara baca habisnya dan pahami tentang apa yang saya jelaskan ini. Kalau saudara baca pasal 1, pasal 2 dari Injil Lukas, saudara akan ngerti apa yang saya jelaskan ini. Kita rekam di YouTube, nanti saudara bisa lihat lagi di YouTube. Baik lagi dilihat lagi, tapi baca dulu pasal 1, pasal 2 sampai selesai. Baru saudara ngerti apa yang saya bawakan ini.
Ini penting saudara, kita belajar supaya kita tahu siapa Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita nggak pernah salah. Ada Yesus yang palsu, ada Yesus yang sejati. Yang saya sampaikan di sini adalah Yesus yang sejati, apa yang dikatakan firman Tuhan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, satu hal, kita harus seperti Maria, punya hati hamba. Kita harus seperti gembala, punya hati yang sederhana. Artinya apa? Tidak neko-neko, ikut Tuhan. Tetap, aku hanya mau ikut Tuhan. Aku hanya mau memuliakan Tuhan, tidak lebih dari itu. Tidak menuntut Tuhan, aku ikut Engkau. Berkati aku, jadikan aku kaya, jadikan kuasamu, mujizatmu terjadi, bla 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 bla. Itu bukan Injil. Sebab kembali, Injil adalah Injil yang identik dengan salib Kristus. Jadi ikut Yesus, titik. Enggak ada embel-embel Tuhan, aku ikut Engkau, berkati aku, pulihkan aku, terima mujizatmu, aku ikut Engkau, aku melayani Engkau, berkati aku juga. Nah, itu bukan pengikut sejati. Tapi hati seorang gembala apa adanya. Dia melihat Yesus lahir, dia melihat Juru Selamat, dan dia bersukacita, dia sampaikan kabar baik ini kepada orang yang ditemui. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, di hari Natal ini, mari saudara, sebulan dari gereja ini, kita bagikan. Temui orang-orang yang kita kenal yang belum kenal Yesus. Katakan bahwa hari ini telah lahir bagi 2000 Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati, saya minta firman musik di atas. Kita akan nyanyikan lagu, satu lagu saudara. Dan saya minta saudara untuk berdiri dan kita nyanyikan satu lagu sebagai bentuk ucapan syukur kita. Saya sudah berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Dan lagu ini menjadi satu passion buat saudara dan saya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dan untuk refleksi diri kita lewat lagu ini. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau
hati hamba yang selalu kau cari, akan temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab perkasa berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, yang kau temukan di dalamku, Yesusku. Dalam Tuhan, lewat lagu ini kita boleh melihat diri kita. Apakah betul kita seperti Maria yang punya hati hamba, sehingga seperti Maria juga bisa berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Kami, Maria berkata, bukan kehendak aku yang jadi, tapi kehendakmu. Maria sadar ketika dia katakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku tidak layak. Dan Maria sadar ketika dia katakan, aku ini hamba-Mu, berarti dia harus siap menanggung malu, karena dia hamil di luar nikah. Berarti dia harus pikul salibnya, yang mungkin saat itu dia menerima banyak hinaan, cemoohan, karena hamil di luar nikah. Tapi hanya Maria yang tahu itu, dan dia menyimpan itu dalam hatinya. Saudara, untuk memiliki hati hamba, mau nggak mau, kedagingan kita harus dimatikan. Kita harus salibkan setiap hari. Sebab ketika kedagingan kita masih menonjol, masih menguasai hidup saudara dan saya, nggak akan pernah kita punya hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam roh kita. Dia bukan roh yang pemaksa sebagaimana si iblis, si setan. Tapi Roh Kudus dia lemah lembut, dia tinggal menunggu keinginan kita. Dia mengundang untuk kita melibatkan dia dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya melibatkan Roh Kudus, pastilah Roh Kudus akan membuat kita menjadi seorang rendah hati. Seorang yang selalu berani mengakui kesalahannya. Seorang yang bisa mengakui, Tuhan, ini aku hamba-Mu. Saudara, menjadi seorang hamba, mungkin saudara akan diinjak-injak orang, dipandang sebelah mata, tidak dilihat lagi. Sebab ukuran manusia adalah harta dan kekayaan, status yang ditopang oleh kemewahan dunia ini. Tapi seorang hati hamba tidak lakukan itu. Percayalah saudara, kalau kau punya hati seorang hamba sebagaimana Maria punya hati hamba, mendapat perkenanan Tuhan, yang mungkin dunia meledek engkau, memandang sebelah mata, tapi percaya di hadapan Tuhan, engkau dimuliakan, engkau diagungkan, engkau dapat nilai, dapat poin di hadapan Allah. Saudara, seperti Maria, mari kita memiliki hati hamba. Demikian juga sebagaimana gembala. Mari saudara, kita seperti gembala yang sederhana, tidak mau menonjolkan siapa saya, tidak mau menonjolkan kekuatan kehebatannya sebagai manusia, tapi betul-betul dia hanya yang ada kesederhanaan. Orang yang sederhana di hadapan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kekayaannya yang menjadi kekuatan hidupnya, tapi kekuatan hidupnya adalah Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Firman Allah yang menjadi penopangnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan dengan imanmu, nyanyikan dengan emosi yang kudus, dengan perasaan kasih Allah yang ada dalam diri kita. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Silakan duduk kembali, saudara. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan, saudara. Yang bertugas, saya persilakan.